Apakah Adam, Nuh, Musa, Daud, dan lain-lain ya, adalah orang Kristen ya? Apakah orang Kristen? Ya. Jawabannya ya. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Ini pertanyaan lama ya Bapak Ibu Saudara ya. Apakah Adam itu juga Kristen Pak ATD? Apakah Nuh juga Kristen? Apakah Musa juga Kristen? Oh, jawabannya ya. Pertama kita harus tahu dulu definisi Kristen ya. Kristen adalah orang yang percaya kepada Kristus ya. Untuk pertama kalinya di Antioquia disebut Kristen. Kisah 11 ayat 26 ya. Untuk pertama kalinya disebut Kristen. Lalu orang Kristen itu memuliakan Allah dalam nama Kristus. Loh, bagaimana Pak Pendeta HTD berani mengatakan bahwa Adam, Musa, Nuh itu juga orang Kristen? Ya, ada ayat pendukung. Yang salah satunya misalnya Ibrani 11:26. Bagi Musa nih ya. Penghinaan karena Kristus lebih berharga dari seluruh harta Mesir. Loh, piye ini? Kok Musa bisa tahu ya bahwa penghinaan karena Kristus? Karena kitab Ibrani ditulis oleh Paulus. Kok Paulus tahu ya? Ya tahu, itu yang disebut ilham ya. Di zaman perjanjian lama semua orang percaya kepada Tuhan huruf besar semua, kepada Yahweh, kepada Allah. Siapakah Yahweh, siapakah Tuhan? Sudah gampang, pakai 3 ciri aja. Ciri pertama adalah itu namaku untuk selama-lamanya, sebutanku turun-temurun. Keluaran 3 ayat 15 ini linknya ke Efesus 3 ayat 15 dan 21. Namaku untuk selama-lamanya adalah Yesus, sebutanku turun-temurun adalah Kristus. Jadi Keluaran 3:15 harus link ke Efesus 3 ayat 15 dan 21. Ya, itu ciri pertama ya tentang nama Yahweh. Yahweh artinya adalah Yesus Kristus, namaku untuk selama-lamanya, sebutanku turun-temurun. Lalu yang kedua adalah tentang Yahweh yang mempunyai kitab di dalam Keluaran 32 ayat 33. Yahweh berkata kepada Musa, hanya orang yang berdosa kepadaku akan kuhapus namanya dari kitabku. Ternyata Yahweh punya kitab. Siapakah Yahweh yang punya kitab ini? Adalah anak domba di dalam Wahyu 21 ayat 27. Anak domba itu siapa sih? Yesus. Berarti Musa itu ketemu Yesus ya dulu, betul. Kemudian ciri yang ketiga adalah Yesaya 43 ayat 10. Allah dibentuk, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudahnya tidak akan pernah ada lagi. Artinya Allah yang dibentuk itu Yahweh. Ini sama dengan Yohanes 1 ayat 14, firman yang menjadi manusia. Firman jadi manusia namanya siapa? Yesus. Berarti Allah dibentuk namanya siapa? Yesus. Berarti Yahweh itu Yesus dong, betul. Sekarang masalahnya bahwa Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Daud, semua itu waktu itu menyembah Yahweh. Walaupun Yahweh itu Yesus, tapi Yahweh belum menyatakan dirinya dalam nama sebenarnya. Masih memakai nama sebutan Yahweh. Ya. Di dalam Roma 16 ayat 26 bahwa rahasia tentang eksistensi Allah dan nama Allah itu mulai dinyatakan di perjanjian lama era nabi-nabi. Baru benar-benar dinyatakan ternyata Allah itu namanya Yesus ya setelah Yesus lahir. Malaikat mengatakan beri nama dia Yesus. Ya. Jadi ketika Yesus lahir baru ketahuan ternyata Allah itu Yesus. Jadi dulu yang ketemu Musa, dulu yang ketemu Ibrahim, yang ketemu sama Adam itu semua Yesus. Cara paling mudah ya memakai kata aku. Semua kata aku itu Yesus. Jadi apakah Adam juga Kristen? Kristen, cuman belum disebut Kristen karena nama Allah belum Yesus. Ya mungkin ini ada istilah baru Yahwehian aja lah. Yahwehian ya, penyembah Yahweh. Kalau Kristen itu kan penyembah Kristus, penyembah Kristus maka disebut Kristen ya. Kalau penyembah Yahweh ya mungkin Yahwehian begitulah. Ya.
Yahweh Yin tidak ada di Alkitab. Saya hanya ingin membuat analogi karena pengikut Kristus disebut Kristen. Pengikut Bapa apa dong? Iblis. Bukan Bapa Yin, enggak, iblis. Penyembah Bapa itu iblis. Anak-anak iblis. Penyembah Yahweh, ini istilah dari saya, Yahweh Yin. Penyembah Kristus, Kristen. That's it. Segala hormat untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.